Di antara kemuliaan belajar disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Juga di dalam ayat falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Dua ayat ini menjelaskan kewajiban untuk keluar dari rumah mencari ilmu, baik di daerahnya atau di luar daerah. Memang kalau di daerahnya tidak ada. Begitu juga ada kewajiban bertanya dari sesuatu yang belum kita ketahui. Maka jelas mencari ilmu adalah wajib. Dari kewajiban adanya keistimewaan dan kemuliaan. Orang yang merasa tidak bisa, tidak mengerti, maka seharusnya bagi dia untuk belajar dan bertanya. Bukan membiarkan kebodohannya, bukan membiarkan ketidaktahuannya. Nggak ngerti tapi diem. Nggak ngerti, nggak belajar, nggak mencari. Ini tidak seharusnya seperti itu. Kalau kita nggak punya duit, bingung nyari. Ngantem sana, ngantem sini. Bahkan yang haram pun diambil. Tapi nggak paham tentang ilmu wudhu, nyantai. Nggak paham tentang ilmu sholat, biasa. Walaupun dia setiap hari wudhu, setiap hari sholat. Tapi sebetulnya dia nggak ngerti ilmunya. Cuma bisa niru orang yang wudhu atau orang yang sholat. Ilmunya nggak ada. Nah kalau ilmunya nggak ada, ngawur. Apalagi kalau yang dicontoh, ngawur. Tapi kalau dia punya ilmu, walaupun dia melihat orang yang ngawur, dia bisa ngukur dengan keilmuannya. Makanya katanya Rasulullah, la yanbaghi lil jahil an yaskuta ala jahli. Tidak seharusnya, tidak semestinya orang yang bodoh itu diam atas kebodohannya. Apa dianjurkan untuk belajar. Lah belajar ini istimewa, mulia. Sehingga Nabi mengatakan la antaghduwa fata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata rak'ah. Keluar di waktu pagi untuk mempelajari satu bab daripada ilmu. Satu bab. Nah, satu bab ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak membutuhkan waktu yang panjang. Singkat, pendek. Tapi kemuliaannya kalau dilakukan itu butuh waktu yang lama. Kenapa? Keluarnya kita di waktu pagi untuk mempelajari satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Nah kita sholat 100 rakaat butuh waktu. Anggap per 2 rakaat itu 1 menit setengah. Berarti kali 100. Hah? Kali 100, 2 rakaatnya 1 menit setengah. Hitungan harus berapa? Sedangkan belajar satu bab ilmu nggak perlu sampai seperti itu.
Dan beda dengan sholat. Kalau sholat kita butuh berdiri, butuh rukuk, butuh i'tidal, butuh sujud, berdiri lagi. Bukan hanya gerak, tapi juga membaca Fatihah, tahiyat, sholawat, dan lain sebagainya. Tapi kalau belajar, enggak, duduk kita dengarkan. Dijelaskan. Hukumnya ini melakukannya seperti ini, melakukannya seperti ini. Kita duduk mendengar. Duduk mendengar, nggak capek. Kemudian, yang kita nggak paham, perlu kita tanya, mari. Lebih mulia, lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Bahkan, sebagian para ulama, diantaranya Abu Darda, sahabat Abu Darda, beliau mengatakan, la'an ata'allama mas'alatan ahab ilayya min qiyami lailah. Aku belajar satu masalah. Lebih aku cintai daripada ibadah semalaman. Bukan ibadah separuh malam, sebagian malam, semalaman. Malam nggak tidur, ibadah kepada Allah. Dengan sholat, dengan zikir, dengan Quran, dengan istighfar, dan yang lain sebagainya. Dengan belajar satu masalah toh. Katanya sahabat Abu Darda, lebih aku cintai. Nah, mereka kan lebih tahu, kenapa kok sampai lebih mencintai belajar satu masalah ketimbang ibadah semalaman. Sama dengan hadisnya Rasulullah itu. Dalam riwayatnya Abi Dzar, Nabi bersabda, "Hudhuru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin." Menghadiri satu majelis ilmu lebih utama daripada salat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, nyelawat, menyolati dan memakamkan 1000 jenazah. Ini pahalanya besar semuanya. Kita tahu kalau kita hanya sholat tidak ngubur, itu mendapatkan 1 qirat. 1 qirat itu ya, seperti besarnya gunung Uhud dari kebaikan. Kalau sampai memakamkan 2 qirat, anggap kita nyolati toh nggak sampai ngubur, 1000. Bayangkan, sebesar gunung Uhud 1000 kali. Besar berarti kebaikan yang kita dapat. Tapi, itu bisa kita raih hanya dengan menghadiri satu majelis ilmu. Lebih baik, lebih utama dari sholat 1000 rakaat, dari menjenguk 1000 orang sakit, menyolati dan memakamkan jenazah 1000 jenazah. Ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran?" Wahai Rasulullah, apakah menghadiri satu majelis ilmu itu juga lebih baik daripada membaca Al-Quran? Katanya Rasulullah, "Wa min qiraatil Quran." Katanya Rasulullah, "Wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilm." Apakah Al-Quran itu bermanfaat tanpa ilmu? Bermanfaat Al-Quran tanpa ilmu? Tidak bermanfaat. Al-Quran itu bermanfaat dengan ilmu. Kalau pahala, iya dapat pahala orang yang membaca. Tapi bisa memanfaatkan orang yang membaca tanpa ilmunya? Nggak bisa. Tidak bisa. Makanya ilmu lebih afdal sekalipun dari membaca Al-Quran. Nah, itu rugi kalau kita malas untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu ini termasuk jihad yang tanpa perlu kita melafadzkan kalimat takbir, sedangkan ada yang lebih besar dalam hati kita selain Allah. Ada orang ucapkan Allahu Akbar, tapi duit lebih besar dalam dirinya.
majelis ilmu ditinggalkan. Untuk apa? Suhul. Kemudian nanti kalau ada ini, wah paling depan, ini harus ditegakkan. Ada majelis ilmu di samping kamu nggak datang kok. Sedangkan Rasulullah memerintahkan apa? Apa yang diperintahkan Rasulullah? Untuk apa? Farta'u. Mampir, singgah. Kamu nggak singgah. Kemudian mengatakan Allahu Akbar. Duit lebih besar masih di dalam hati kamu. Kamu mengucapkan Allahu Akbar seakan-akan apa? Nah, ini mencari ilmu itu seperti jihad. Tanpa kita mengucapkan Allahu Akbar sudah. Dan kalau orang mencari ilmu itu bukan jihad, itu orang yang nggak waras. Katanya sahabat Abu Darda, man ra'a annal ghuduwa ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqli. Katanya beliau, orang yang berpendapat bahwa keluarnya seseorang di waktu pagi dari rumahnya untuk mencari ilmu itu bukan jihad, maka benar-benar kurang di dalam pemahamannya dan akalnya. Ya, orang yang nggak sempurna itu, akalnya dan pemahamannya. Nah, itu rugi kalau kita ada majelis ilmu nggak kita datangi. Wah, wis mari cukup, wis wake aku mangisuk mari. Ya, saya kira nggak usah wis, atau engkau bengi nggak usah. Loh, kamu milih surga yang mana? Atau nggak ingin terhindar dari neraka? Kalau ingin terhindar ya harus banyak-banyak kebaikan. Tumpuk. Seperti duit loh. Sudah punya duit, ada tabungan duit. Lah kenapa kok masih nyari? Masih nyari kita. Ada tabungan uang kita. 1 juta, mungkin 2 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Lah kenapa masih nyari? Tapi kalau pahala, cukup, sedina pisan naik. Lah kenapa nggak kerja 1 bulan sekali aja? Nerima bayaran nikmat ono. Entek kerja meneng. Enggak kita kalau untuk dunia. Cari terus. Kalau bisa itu kita tenggelam di dalam dunia. Na'udzubillah min